Bencana alam yang sering terjadi di tanah air kita, baik itu banjir, tanah longsor, atau gunung meletus, menandakan bahwa bumi semakin tua. Kejadian seperti meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883 merupakan malapetaka di Pulau Jawa. Tepatnya 26 Agustus 1883, keamanan lalu lintas laut di Selat Sunda terganggu. Pasang naik lebih dari 20 meter. Hujan abu dan lumpur jatuh menutupi pantainya di wilayah Banten sampai Teluk Betung di bagian selatan Pulau Sumatera. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau ini bukan hanya meninggalkan duka bagi korbannya, tetapi juga membuat sibuk pejabat administrasi kolonial Belanda. Laporan-laporan berdatangan dari tempat kejadian dan diteruskan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Laporan-laporan tersebut berisi tentang jumlah korban jiwa dan harta benda dari masyarakat yang tertimpa malapetaka. Laporan-laporan mengenai malapetaka meletusnya Gunung Krakatau ini banyak terdapat pada Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Pagi hari tanggal 26 Agustus 1883, cuaca di perairan Selat Sunda nampak sangat cerah. Rumah-rumah sepanjang pantai utara ujung barat Pulau Jawa itu berderet rapi, bercat putih berkilauan dalam sinar surya, dilatar belakangi pegunungan yang indah. Sementara ombak di Laut Biru berkejar-kejaran memecah pantai. Ternyata pemandangan yang indah itu musnah seketika dan berubah menjadi petaka yang mengerikan. Gunung di Selat Sunda itu benar-benar telah mendemonstrasikan diri sebagai gunung terhebat bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di dunia. Selama 3 hari sejak tanggal 26 Agustus hingga 28 Agustus 1883 memuntahkan apa yang dikandungnya selama ini. Laut diguncang keras, gelombang tinggi memusnahkan kota Teluk Betung, Anyer, Caringin, semua tersapu bersih oleh ombak laut. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Bencana alam yang tiba-tiba itu menjadikan berita yang mengagetkan. Laporan-laporan resmi kepada pemerintah berdatangan dari berbagai tempat melaporkan kerugian yang diderita. Diakui bahwa letusan Krakatau itu telah menjadi bencana regional pada waktu itu, karena abu halus yang disemburkan ke udara tanpa ada yang mampu mencegah hingga ke negara lain, menimbulkan polusi. Mencermati penanganan terintegrasi yang tertuang dalam Arsip Atas Bencana Alam 1883, dapat dijadikan cermin di masa kini dalam menghadapi bencana alam dan kerusakan lingkungan yang telah mewarnai catatan sepanjang akhir abad 20. Dengan bercermin pada informasi yang tertuang dalam arsip tentang penanganan bencana letusan Krakatau 1883, dapat dicari solusi untuk menangani bencana yang terjadi pada masa kini melalui berbagai cara dan teknologi. Gunung Krakatau yang terletak di perairan Selat Sunda itu pernah menggoreskan peristiwa yang tidak terlupakan dalam sejarah. Gunung yang kini termasuk dalam gugusan gunung berapi dan masih aktif pada tahun 1883 pernah memuntahkan seluruh isi perutnya hingga mampu memporak-porandakan, bahkan melenyapkan kehidupan yang ada di daerah-daerah ujung Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara akibat dari letusan itu terasa hingga ke negara lain seperti Australia, Singapura, Malaysia, bahkan di Eropa. Gunung Krakatau yang menjulang tinggi di tengah laut itu, menurut para ahli vulkanologi, hanya merupakan anak dari sebuah gunung yang terletak di gugusan pulau. Gugusan pulau itu bernama Krakatau. Di atas salah satu gugusan pulau itu menjulang sebuah gunung berapi. Diperkirakan tingginya mencapai 2000 mdpl. Pada masa prasejarah, gunung ini meletus, runtuh, dan tenggelam di bawah permukaan air laut. Sisa letusan yang masih nampak di permukaan air laut tinggal 3 potongan, masing-masing dikenal dengan nama Pulau Rakata, Pulau Sertung di sebelah barat Laut Rakata, dan Pulau Panjang di sebelah timur Laut Rakata. Ketiga pulau ini terpisah satu sama lain dengan dibatasi oleh air laut. Dalam perjalanan sejarah, terjadi lagi letusan yang berkali-kali di bawah permukaan air laut. Karena letusan-letusan itu, lalu di sebelah utara Pulau Rakata muncul 2 gunung berapi berbentuk kerucut. Kedua gunung ini diberi nama Gunung Api, Perbutan, dan Danan. Sedang di sebelah selatan pulau itu muncul juga gunung api diberi nama Gunung Rakata.
Ketiga gunung ini menyatu satu sama lain dengan Pulau Rakata sehingga pulau tersebut menjadi sangat luas dibanding dengan pulau lainnya. Pulau yang luasnya menjadi 33,5 km ini lalu diberi nama Pulau Krakatau. Pada Pulau Krakatau inilah terdapat 3 gunung berapi yaitu Rakata, Danan, dan Perebutan. Masing-masing gunung itu mempunyai ketinggian 800 mdpl, 403 mdpl, dan 120 mdpl. Karena letusan dahsyat yang terjadi pada 26, 27, dan 28 Agustus 1883, luas Krakatau yang tersisa tinggal 10,5 km. Gunung api Perebutan dan Danan lenyap dari permukaan air laut, sedang Gunung Rakata sendiri yang tersisa hanya separuh, sedang paruh lainnya beserta pulaunya lenyap dari permukaan air laut bersama dengan semburan lahar dari perut bumi. Akibat dari letusan 1883 itu membentuk gugusan pulau yang ada menjadi berubah. Ada yang mengecil karena lenyap dari permukaan air laut, tetapi ada pula yang melebar. Setelah sekian lama gunung tersebut istirahat pada tahun 1927, terjadi lagi letusan di bawah permukaan air laut. Terletak di tengah-tengah antara Pulau Sertung, Pulau Panjang, dan Pulau Krakatau. Bahkan erupsi akibat dari letusan itu cukup banyak dan menyebul di permukaan air laut. Semakin lama, dalam perjalanan waktu, timbunan itu membentuk kerucut gunung berapi. Kerucut ini kemudian lebih dikenal dengan nama Gunung Berapi Anak Krakatau. Pada tanggal 26, 27, dan 28 Agustus 1883, gunung yang terletak di perairan Selat Sunda itu memperlihatkan keperkasaannya. Selama 3 hari berturut-turut disemburkan apa yang disimpannya selama ini di perutnya. Abu, batu apung, batu lumpur panas, pasir bertebaran bukan hanya berjatuhan di gugusan pulau itu, tetapi hingga ke ujung selatan Pulau Sumatera dan ujung utara, bahkan barat laut Pulau Jawa. Laut selama 3 hari digoncang oleh ledakan. Gelombang pasang yang tinggi dengan air panasnya yang mematikan makhluk yang ada itu telah memusnahkan kota Teluk Betung di Lampung, Anyer, dan Caringin di Banten. Bunyi ledakan terdengar di seluruh Nusantara. Sementara gelombang pasang melanda seluruh pantai utara dan barat Pulau Jawa. Bahkan Cilacap yang terletak di pantai selatan, para nelayannya tidak berani pergi ke laut karena bergelombang yang tidak bersahabat. Bahkan, kapal-kapal yang sedang ditambat pun mengalami kerusakan karena hempasan ombak. Di pantai timur Pulau Sumatera, gelombang pasang sampai ke Muara Tulang Bawang. Sedang di pantai baratnya mencapai air bangis yaitu di pantai utara Sumatera Barat. Hujan abu selain jatuh di Selat Sunda juga seluruh wilayah selatan Pulau Sumatera. Di Jawa mulai dari Banten, Betawi, Parahyangan, dan Karawang. Di daerah-daerah yang terkena hujan abu mengalami kegelapan sampai beberapa jam. Sedang di gugusan Pulau Krakatau sendiri, udara panas terus menyelimuti hingga 3 hari, disertai hujan abu, lumpur panas, serta kilatan halilintar yang menyambar-nyambar secara terus-menerus. Menurut berita di berbagai koran pada waktu itu, banyaknya bahan letusan yang disemburkan oleh Krakatau ke angkasa diperkirakan mencapai 18 km. Tersebar di berbagai daerah seluas 827.000 km. Benda-benda yang berjatuhan itu bukan hanya berada di Pulau Jawa dan Sumatera, serta pulau-pulau sekitarnya saja, tetapi hingga ke Pulau Kokos. Getaran gelombang laut serta naiknya suhu laut terasa hingga paruh pantai-pantai dunia. Suara letusan ke arah barat mencapai Sri Lanka, Karachi, sedang ke timur mencapai Sydney. Bahkan koran-koran luar negeri pada waktu itu memberitakan bahwa abu halus yang disemburkan ke udara mencapai ketinggian 30 km. Bahkan ada yang memberitakan hingga 70 km. Di angkasa, abu-abu tebal itu menjadi suatu pemandangan yang indah. Adanya pembiasan dengan matahari pada pagi hari, terlihat di Eropa gumpalan abu itu berubah dalam berbagai warna. Di Tokyo, matahari sampai berhari-hari berwarna merah tembaga. Sedang di Amerika, matahari berwarna kuning dengan lingkaran langit yang berwarna hijau. Di Hong Kong, matahari tiba-tiba berubah warna menjadi hijau. Juga di Surabaya, matahari berwarna hijau saat tenggelam. Gelombang udara dari letusan itu dalam waktu 128 jam telah mengitari dunia selama 3,5 kali.
Kapal api Brau yang sedang berlabuh di Teluk Betung terlempar sejauh 3.300 meter dan masuk ke dalam sebuah sungai. Korban yang tercatat akibat letusan tersebut diperkirakan mencapai 36.417 jiwa. Korban tersebut boleh dikata disebabkan oleh gelombang panas saat separuh gunung tersebut runtuh dan tenggelam ke dasar laut. Sumber primer berupa arsip tentang letusan Krakatau 1883 masih tersimpan dengan baik di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dari arsip tentang letusan Krakatau 1883 itu dapat dijumpai laporan dari berbagai penguasa daerah kepada pemerintah pusat, baik tentang jangkauan sebar akibat letusan, kerusakan-kerusakan yang terjadi, penanganan, penyelamatan, serta permohonan bantuan dari pusat. Juga bagaimana tindakan yang diambil dari pemerintah pusat untuk menanggulangi bencana yang maha dahsyat ini. Di samping itu, juga informasi yang dapat diperoleh yaitu laporan dari para nahkoda kapal yang kebetulan waktu itu sedang berada di perairan Selat Sunda. Karena mengalami langsung dan berada pada jarak yang dekat, maka laporan yang dibuat untuk gubernur ini sangat detail sekali. Dari khasanah arsip mengenai peristiwa meletusnya Krakatau 1883 ini, daerah-daerah yang berada di bawah kewenangan residen paling selatan dari Pulau Sumatera ini adalah daerah yang sangat menderita akibat letusan Krakatau. Sepanjang pantai terutama daerah Teluk Betung tak ada kehidupan. Sepanjang pantai itu tidak ada dijumpai seorang pun yang masih hidup. Dalam laporan Inspektur Pos dan Telegram yang mengadakan kunjungan ke sana dan akan membangun kembali jalur telegram yang terputus karena gelombang. Dari perjalanan ini diketahui bahwa wilayah Lampung, Palembang, Bengkulu mengalami rusak berat. Begitu parahnya daerah pantai dari wilayah Banten ini sehingga sejauh mata memandang yang tampak hanya padang pasir. Dari telegram yang berkali-kali dikirim oleh Residen Banten kepada Gubernur Jenderal secara rinci, letusan-letusan Krakatau beserta akibat-akibatnya yang menimpa wilayahnya, hujan abu, gelombang pasang yang tinggi, siang hari menjadi gelap gulita, jalur komunikasi antar wilayah putus dan rusak total. Seluruh daerah Merak hingga Caringin musnah, mercusuar di Teluk Babi rusak, di pantai utara tidak ada apa-apa lagi. Banyak rakyat yang mati dilanda ombak pasang yang tinggi karena tidak sempat melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Di distrik Serang ditemukan mayat 40 orang, di Merak ditemukan 80 mayat, di Banjarnegara juga ditemukan 52 mayat, di Caringin diketemukan 450 mayat, di Anyar ada 1517 mayat. Karena tidak adanya tenaga, maka sebagian belum dikebumikan. Di Citerep ditemukan 54 mayat, sementara diperkirakan mayat-mayat yang tak diketemukan telah terseret gelombang ke laut lepas dan menjadi mangsa ikan atau buaya. Ternyata gelombang pasang letusan Krakatau ini membawa bencana bagi penduduk Batavia termasuk Tangerang. Gelombang pasang mengenangi daerah Batavia hingga Taman Hemraden di Kampung Luar Batang. Pelabuhan Tanjung Priuk keadaannya tidak lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Seluruh pelabuhan tergenang air, sebagian ketinggian air telah mencapai 235 di atas titik nol. Karena itu semua aparat dan pekerja segera meninggalkan pelabuhan yang tak bersahabat itu. Kampung pasir di Tangerang bahkan lenyap hingga ketapang di Tanjung Kait. Juga daerah Sambilang Laut, Cilincing lenyap di telan ombak. Beberapa pulau di Kepulauan Seribu juga lenyap dari permukaan air laut. Di daerah Mester Cornelis terutama di cabang Bungin, air laut telah melenyapkan Kampung Pondok 2, Sambilangan, Pondok Tengah, Muara Gombong, Belaca, Glubuk, dan Gaga. Berbeda dengan daerah Mauk, Tanjung Rawa, Saban, Kanal, yang porak-poranda di daerah selatan hingga Karangsarang Dalam. Penduduk dibuat sibuk karena ombak yang datang itu justru membawa berkah dengan ikan lautnya, sehingga hasil penangkapan ikan mereka dapat menghasilkan uang 1.500 gulden. Residen Madura segera mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal karena ketidaktahuannya bahwa suara kanan yang terus-menerus itu ternyata letusan Krakatau. Juga hal yang sama dilakukan oleh Residen Karawang, bahwa tiba-tiba di Karawang ombak bisa mencapai 5 kali disertai air bah. Bahkan di Cilacap, daerah yang jauh dan terlindung dari Krakatau, kapal-kapal yang sedang berlabuh mengalami kerusakan akibat gelombang pasang sehingga tidak dapat untuk berlayar. Laporan-laporan dari Karawang, Palembang, Bengkulu, dan Sulawesi berdatangan kepada Gubernur Jenderal melaporkan keadaan daerahnya akibat letusan gunung api tersebut.
Selat Sunda yang ramai dilayari oleh berbagai kapal itu dengan cuaca yang baik tiba-tiba berubah menjadi petaka bagi kapal-kapal yang sedang berada di perairan itu. Bagaimana laporan dari para nahkoda kapal yang ditunjukkan kepada Gubernur Jenderal menjadi saksi akan kedahsyatan letusan gunung api tersebut. Kapal-kapal tersebut tidak dapat meneruskan perjalanan kembali ke tempat asal. Bahkan beberapa kapal terjebak dalam amukan gelombang pasang yang panas, hujan abu, batu apung, dan terkena sambaran petir sehingga tak jarang jatuh korban pada awak kapal. Menara mercusuar sepanjang pantai telah rusak sehingga tidak ada pemandu arah. Mereka dapat melihat dengan jelas muntahan lahar panas dari Gunung Krakatau. Ikan laut yang berpesta pora memakan bangkai manusia atau binatang yang terbawa oleh gelombang ke tengah laut. Bahkan tak jarang banyak kapal-kapal yang terlempar ke darat beratus-ratus meter jauhnya dari laut. Letusan yang sangat dahsyat terjadi pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 1883. Tidak banyak yang mengetahui berasal dari Gunung Krakatau. Semula masyarakat di sekitar gunung seperti Banten, Batavia, Lampung mengira gelap gulita disertai hujan abu, suara konon bersaut-sautan serta kilatan api di angkasa. Masyarakat sangat panik karena tidak mengetahui bahwa gelap dan hujan abu selama 3 hari di daerah sekitar Krakatau itu berasal dari letusan Gunung Krakatau. Letusan tahun 1883 itu telah memuntahkan seluruh isi perutnya sehingga mampu memporak-porandakan bahkan melenyapkan kehidupan yang ada di daerah-daerah ujung Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara, akibat dari letusan itu terasa hingga ke negara lain seperti Australia, Singapura, Malaysia, bahkan ke Eropa. Mayat berserakan di sepanjang pantai, tidak ada tenaga untuk memakamkan. Pelabuhan Tanjung Priuk keadaannya tidak lebih baik dari daerah lain. Seluruh pelabuhan tergenang air sehingga tidak berfungsi lagi. Sebagian ketinggian air telah mencapai 20 meter, karena itu semua pegawai menyelamatkan diri menjauh dari keadaan yang tidak bersahabat. Keadaan seperti ini membuat pemerintah pusat di Batavia mengambil alih memberikan pertolongan kepada korban di daerah-daerah yang terkena letusan. Tapi sulit bagi pemerintah untuk memprioritaskan daerah mana yang perlu mendapat bantuan yang lebih dulu. Mulai dari daerah Banten, Lampung, Tanjung Karang, semua harus mendapat bantuan. Untungnya, semua pihak bersedia mengulurkan tangan memberi bantuan. Beras datang dari berbagai daerah, dokter datang dari Batavia melakukan pengobatan secara gratis. Perbaikan transportasi, telegram rumah-rumah penduduk, gedung-gedung pemerintahan, jalan-jalan utama tercatat dalam sejarah bahwa letusan itu adalah yang terparah. Sampai kini, sisa-sisa letusan itu diabadikan dalam bentuk tugu peringatan di daerah Lampung Selatan.